Bahasa semut ya? Itu semua sininya nawa. Asin. Oh, bahasa cacing. Saya mimpi didatengin harimau. 2 harimau. Ada 2 harimau mendekati saya. Dari yang satu posisi berdiri, yang satunya masih inget banget gitu karena gambarannya jelas banget. Yang satu sampai kayak gini ya, terus yang satu yang kayak gini. Al-himam abadi iya. الدنيا محسنة وعلى العرش ومن عاد الحسن وعلى أنت أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita, suatu program yang kita bisa mengambil banyak faedah dari berbagai macam kisah-kisah yang penuh hikmah dari kaum muslimin dan muslimah yang sedang berusaha dan berjuang untuk melerai gangguan jin dari dirinya dan juga keluarganya. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang memiliki kasus menarik. Beliau sama sekali tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak juga belajar bahasa Mandarin, tetapi ketika bereaksi, jinnya itu bisa berbahasa Arab maupun Mandarin. Kemarin sudah ditangani oleh tim Arsadaya Daka Indonesia. Beliau adalah Ibu Ani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak, sehat nggih sekarang? Alhamdulillah. Ini awal gangguannya bagaimana Bu? Karena menarik ini, kasus yang seperti ini. Ya, waktu dulu beberapa tahun yang lalu itu, ini awal mulanya saya mengalami ini ya, diganggu ya. Gitu. Jadi ternyata saya kayak perasaan nggak enak gitu, merasa ada yang nggak nyaman, terus pokoknya ada yang ganggu gitu, merasa kayak gitu. Terus akhirnya kebetulan abinya punya teman peruqyah, saya diruqyah, ya itu tadi yang muncul pertama mungkin kuntilanak kalau nggak salah itu. Ketawa, habis itu yang lain kayaknya itu saya ingatnya itu ya. Terus ya kayak mutah-mutah biasa. Nah habis setelah itu ya tadi beberapa tahun kemudian, ini sebetulnya saya ya kadang merasa ada yang ngikutin dari belakang gitu. Ada yang ngikutin, ada yang niup-niup dari belakang. Jadi saya sudah merasa kayak gitu. Terus waktu tahun 2018 ayah saya meninggal. Kemudian pada saat saya mencium terakhir jasad ayah saya, seperti ada yang masuk. Saya ngerasa ada yang masuk gitu, saya nggak tahu gitu. Habis itu saya pas pada saat malam itu nggak bisa tidur, kan semalam disemayamkan 1 malam di rumah ya. Itu saya kayak merasa kasihan banget sama ayah saya. Sampai kakak saya itu, kamu kenapa sih kayak gitu? Nggak tahu, kayak nggak tega, nggak apa gitu. Nggak nangis, nggak, cuma kayak pengen deket sama ayah saya. Gitu. Pengen deket sama ayah saya. Habis itu beberapa hari kemudian saya mimpi didatengin harimau, 2 harimau. Jadi 2 ya. Jadi saya masih pakai mukena waktu itu. Saya masih mau sholat. Ada 2 harimau mendekati saya. Dari yang satu posisi berdiri, yang satunya masih inget banget gitu karena gambarannya jelas banget. Yang satu sampai kayak gini ya. Terus yang satu yang kayak gini. Nah kayak gitu. Nah itu. Terus saya kan takut, terus bilang, jangan takut, jangan khawatir, saya akan melindungimu. Bilangnya begitu. Saya tidak akan menyakiti kamu, saya akan melindungi kamu. Gitu. Habis itu saya mau diangkat sama kakak saya, kebetulan yang tadi saya pertama kali diruqyah itu, kakak saya mau diangkat tapi udah bangun. Nah setelah itu, ya udah mulai banyak gangguan gitu. Kayak saya mencium bau mayat, atau kadang melihat hal-hal yang kayak di rumah saya sendiri, kadang ada orang tinggi besar gitu, bayangan besar gitu, dan mulai nggak enak gitu. Dan emosi saya selalu teradu-adu gitu. Jadi saya merasa nggak enak gitu, pemarah, iya. Terus kayak kalau misalnya
ada orang melukai saya tuh kayak langsung kayak nyempatani, Nyumpahin ya. nyumpahin gitu, kayak nyumpahin, awas jangan sampai, ya kayak gitulah, kayak yang bikin orang, supaya orang itu terluka gitu. Atau, kejadian nggak Bu? alhamdulillah saya gini, saya sadar sepenuhnya. Akhirnya saya begini, saya pada saat seperti itu langsung saya balikkan. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang itu baik-baik saja. Gitu. Saya selalu begitu. Alhamdulillah saya karena beberapa kali di ruqyah gitu ada masukan-masukan gitu. Jadi kalau misalnya ada apa gitu langsung saya bisa bentengin gitulah. Cuma yang agak sulit di diri saya, kadang kalau misalnya ada benar-benar ada masalah banyak gitu, itu saya nggak bisa mengendalikan diri. Itu kadang saya melukai diri saya sendiri. Kalau nggak ada orang gitu, saya nampar-nampar sendiri gitu. Saya nampar muka saya sendiri gitu. Nggak ada apinya, nggak ada di rumah gitu. Saya nangis sendiri gitu. Ya Allah, kenapa ini gitu. Ya kayak gitulah. Terus ya beberapa kali saya juga di ruqyah ya. Ya itu hasilnya keluar jin macan tadi. Harimau ya. Harimau ya. Itu, dan ada berbagai macam yang masuk gitu. Saya tersiksa benar-benar, saya pengen terlepas dari ini semua gitu. Ini masalahnya, kalau misalnya iman saya masih kuat, saya bisa menjaga diri saya. Tapi kalau tidak, itu tadi anak saya yang kena. Yang biasanya anak saya yang kena. Dan saya nggak tahu. Nah, alhamdulillahnya tadi saya sudah terbiasa untuk memanage hati saya. Kalau sudah begitu saya langsung istighfar. Terus nanti saya minta saya tolong tinggalkan saya bilang gitu. Tolong tinggalkan saya biar sendiri. Kalau saya sendiri saya bisa istighfar, saya bisa nangis sendiri, saya istighfar gitu. Kalau udah ya udah gitu, sudah selesai. Kayak gitu. Nah ini yang membuat saya pengen keluar dari semua ini nih, kayak saya merasa buntu gitu loh. Nggak pernah, ini kalau saya tenang, itu nggak apa-apa. Tapi itu tadi sekali lagi, kalau misalnya saya ada masalah, takutnya sesak juga dada saya gitu. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Cuma ya itu tadi, langsung sesak dadanya. Gitu. Kalau temperamen itu apakah terjadi setelah ada gangguan atau sebelum itu sudah ada? Kayaknya saya nggak pernah emosi sampai gitu. sebegitunya, nggak pernah. Jadi setelah gangguan justru malah makin panas, iya, betul. makin reaktif gitu ya, Mbak? Betul. Nah, sosok harimau itu warnanya apa, Bu? Yang putih. Oh, putih, dua-duanya? Hitam putih. Macan kumbang sama yang putih ya? Macan kumbang kan hitam. Hitam putih gitu, loreng. Oh, loreng. Dua-duanya putih? Macan putih duanya? Iya, macan putih. Ini sejarahnya dulu apakah dari leluhur ada yang belajar ilmu harimau gitu atau bagaimana? Menurut cerita dari orang tua saya, itu dari kakek saya itu kan dia tabib yang suka tabib zaman dulu, dukun ya. Kalau yang bisa menyembuhkan tapi dengan dijilat tadi sudah sembuh gitu, langsung sembuh kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus juga katanya dulu ada perjanjian dengan macan juga, menikah dengan macan atau apa saya kurang tahu ya. Ini menarik soalnya biasanya para tabib itu nggak miara macan, nah ini miara macan. Iya. Ya, manifestasi lah apa istilahnya ya, suatu simbol. Kalau harimau itu biasanya zaman dulu ya digunakannya untuk silat, untuk bela diri, untuk perang. Gitu. Apa dulu memang gerilyawan juga yang tabib itu? Enggak sih, saya rasa itu tabib biasa aja kok, maksudnya di rumah. Atau tabib yang memang untuk istilahnya dukun gitu ya? Ya dukun, kayak dukun lah. Iya. Saya kalau diceritain ayah saya gitu, misalnya ada koreng ya, gitu, terus dijilat, terus nanti langsung bisa sembuh gitu. Kayak gitulah yang model-model kayak gitu. Nah, harimaunya penjilat. Ya, itu ceritanya yang harimau kayak gitu. Kalau ibu asli dari Jawa atau ada darah Sunda? Nggak ada. Asli Jawa. Nah, kebetulan ibu saya katanya dulu juga darah keraton Solo apa Jogja gitu. Makanya kalau setiap kali di ruqyah juga kadang ikut Prabu kayak gitu. Prabu. Ya.
ngakunya Prabu kayak gitu. Ya nyambung. Zaman Pangeran Diponegoro itu sakit kan waktu gerilya itu, perang Jawa kan juga ada harimau yang menjaga. Nggak tahu itu harimau asli atau enggak, tapi yang jelas di babatnya itu kan ada itu. Itu yang Sosok apa? itu. Yang keturunan keraton itu yang ibu saya. Ibu ya. Yang bapak itu yang tabib itu tadi. Nggih. Nggak ada ini. Wallahu alam ya. Iya. Yang penting itu jin. Nggih. Ganggu wujudnya harimau. Betul. Dan Itu ketika nemplok ya Bu ya, waktu ayahnya Ibu meninggal terus kemudian mencium ya. Terus nempelnya itu dari mana? Awal mulanya dia tuh. Kayak angin atau apa? iya, itu kayak angin. sensasinya? Jadi kan saya gini loh, apa kan posisi tidur ya. Ayah saya kebetulan agak terbuka mulutnya gitu sebelum tidur. Jadi antara pipis ini sini, saya sebelah sini kan. Ayah saya nyium pipis ini dulu. Habis itu perpindahan antara pipis ini kan lewatin mulut tuh. Nah, pas pada saat lewatin mulut set gitu loh. Oh, dari arah mulutnya ya? Iya, Oh, dari Masya arah Allah. mulutnya. Set gitu. Habis Terus itu nyamber ke wajah atau kemana? iya langsung kayak ke wajah. Ke wajah gitu. Kayak kehirup. Oh, kehirup. Kehirup ya. Terus setelah itu apa yang Ibu rasa? Nah itu saya cuma ya nggak ngerasa apa-apa, cuma kayak apa ini, saya bilang kayak ada yang masuk gitu loh. Angin itu Ibu ngerasa kemana? Mendekam di sini atau langsung ke sini di ke wajah, wajah, di kepala ya? di kepala. Habis itu ada sensasi pusing atau sakit kepala nggak? Enggak ada. sama sekali. Biasa enggak. berarti Cuma ya? biasa, cuma saya tanya ini tadi apa, saya gitu. Kayak memang kerasa banget gitu. Baratnya kayak kita disembur gitu Nah ya? kayak gitu. Set gitu loh, langsung kena gitu loh. Kayak gitu, ini apa gitu. Ada sensasi kayak bau melati atau apa nggak? Enggak ada. Cuma itu aja, cuma kayak gitu. Ya itu tadi, terus beberapa hari kemudian terus mimpi kayak gitu. Itu biasanya di ya daerah Jawa pelosok lah, Jawa Timuran biasanya. Orang-orang yang punya ilmu yang mau dititiskan itu kan kadang ketika habis meninggal ada saya kayak umprok di ekor bibir ya di sini. Biasanya kalau orang kepengen nuruni ilmunya itu dijilat ininya, ludahnya itu, ludah si mayit, atau dicucup di jempol kakinya. Nah ya mungkin ya wallahu a'lam qadarullah ketika lagi ciuman terakhir itu sama bapak langsung kena itu Mas. Iya. Apalagi ketika ibu memang mungkin waktu itu putri yang paling disayang. Kayaknya ya saya anak terakhir. Jadi ya, ini yang harus dijaga, Mas. Iya, saya nggak tahu ya. Maksudnya saya nggak kepikiran seperti itu, Ustadz. Yang terakhir yang terakhir kali kemarin di ru'yah itu, kenapa kok milihnya saya? Karena saya anak terakhir. Kebetulan ayah saya juga anak terakhir kayak gitu, bilangnya kayak gitu. Oh, si macannya ngomong. Iya. Di saat apa ibu paling ngerasa keganggu ketika macan itu muncul? Mungkin lagi sholat jadi terhalangi atau bagaimana? Ya sering kadang kalau misalnya saya sebetulnya ya kalau macan itu mungkin sudah saya ini mungkin yang pendatang itu termasuk yang tadi yang dari Arab itu ya mungkin yang Dari banyak yang akhirnya membuat saya tuh kacau gitu pikirannya gitu loh. Jadi tuh saya kayak ya Allah kamu mau ngapa-ngapain tuh kayak nggak fokus kayak gitu loh. Jadi nggak nyaman lah, nggak nyaman. Terus, tapi akhir-akhir ini juga kadang tiba-tiba tangannya kayak gini sendiri nih, kayak gini lah. Nggak diapa-apain, maksudnya nggak apa-apa, tapi kayak gini sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya saya lagi lagi nggak enak kayak gitu langsung kayak gini gitu. Pas habis bangun tidur, ibu tubuhnya ngerasa capek nggak? Kayak habis biasa, seger biasa. Oh biasa, nggak ada rasa? Nggak ada capek. Lebam-lebam? Nggak ada. Nah ini unik. Biasanya kayak gitu ada buntut-buntut yang berimbas pada fisik. Selama ini nggak ada ya, cuma di. Oh kalau lebam itu kadang ada, tapi nggak tahu. Ya kadang bentol hitam itu kan? Iya. Iya ada sih, kayak di tangan. Setelah gangguan atau sebelum? Kalau itu ya nggak diganggu atau enggak mesti ada gitunya, tapi nggak tahu ya itu kayak wajar mungkin kecapean. Iya mungkin. Tapi kalau yang pas
mungkin arahnya ke ini ya, apa namanya tadi, emosi. Keganggunya ke arah emosi gitu. Jadi kayak saya tuh sampai pernah benturin kepala ke tembok gitu. Iya, kok jadi ke self harm ya? Iya. Menyakiti diri sendiri. Iya, Sudah pernah ke psikolog? belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Coba saya lihat tangannya, Bu. Iya. Jadi ini ada warisan apa namanya emosi negatif juga sebenarnya. Ketika ibu kecil, nah, mungkin waktu itu bapak dalam kondisi tertekan yang nggak tahu karena faktor apa, itu nurun di dalam masa perkembangan ibu. Ada traumatik juga, dan itu memang harus diluruhkan satu persatu. Selain gangguan jin yang sangat melekat di sini, ya mungkin kisaran umur 5-6 tahunan lah dulu. Kejadian itu ada. Jadi nanti sambil dievaluasi saja. Kira-kira apa yang dari dulu itu jadi luka batin ibu yang terlampau sangat lama sekali, dan itu juga mempengaruhi pola pikir, pola sikap. Ya, jadi kebawa sehingga macan ini merasa, si jin macan ya, jin macan ini merasa aku nih harus menjaga ini. Dulu kayaknya saya kecilnya itu dikasih kalung yang jimat ya kalau nggak salah. Iya, tamimah ya, tamimah. Kayak gitu. Pas saya kecil, saya masih ingat. Selain itu kan faktor magisnya ya, faktor apa yang mistis. Ini faktor yang dari segi psikologis bisa dinilai, diurai. Nah, nanti ya ini saya kasih clue saja lah. Nanti selebihnya bisa diingat-ingat sendiri di rumah. Karena sosok harimau ini menyatu, frekuensi dia kan memang frekuensi amarah, emosi. Nah, amarah apa yang mungkin sudah ngendap itu sejak ibu masih kecil. Yang ngapuntennya mungkin ya, pernah lihat atau sering lihat bapak ibu cekcok. Enggak, bapak ibu kayak harmonis. Atau mungkin dibully atau apa, ini coba nanti diteliti sendiri saja lah. Ini saya cuma kasih clue saja bahwa harimau itu erat kaitannya dengan emosi negatif yang semacam itu. Karena dia kan tipenya membela, defense-nya kuat sekali. Defense-nya kuat. Sehingga konyolnya mereka ya, saya katakan mereka konyol. Konyolnya mereka itu mereka nggak pilih kasih gitu loh. Nggak pandang bulu. Misal yang membikin tuannya itu merasa tersinggung atau tersakiti atau mungkin terintimidasi, entah itu anak, entah itu suami, entah itu orang tua, itu bakal dilabrak sama jin ini. Kan jadi malah membuat hubungan keluarga bisa retak, bisa hancur. Itu saya tulis di buku ini nih, di Salah Pelebur. Tipe-tipe karakter jin yang macam itu untuk membela itu. Jadi mereka nggak pandang bulu. Siapapun, yang penting kamu musuhi orang yang tak ikuti, kamu musuh gitu. Nah, ini kan berbahaya. Ya untungnya, bukan untung juga sih ya. Ini nggak untung ya, saya katakan. Ibu malah nyakitinya kan ke diri sendiri. Ada orang yang sampai nyerang, yang berbahaya kalau sampai gelap mata. Jadi yang bikin nggak enak hati itu diserang sama itu si setannya itu. Memang kan setan bisa menjadikan gerakan ringan itu efeknya jadi sangat besar bagi musuh. Kayak di dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa itu menghempaskan orang Kipti yang lagi nyiksa Bani Israel, itu kan ada lafadz fawakazahu itu begini kan. Gini. Itu kata Nabi Musa, orang Kiptinya meninggal kan, cuma dibegini kan. Nabi Musa tobat, aku nggak niat bunuh ya Allah, tapi ini setan yang bikin orang itu sampai meninggal gitu. Jadi intinya ibu sudah ada ikrar mau lepas itu sudah baik sekali. Dan ini saya harap teman-teman yang ada di rumah juga yang diikuti khodam, jangan malah cek khodam. Malah bangga itu ikut cek khodam itu yang ada di TikTok ya. Khodam gua apa?
Nah, tersiksa luar biasa ya Bu ya, Iya. diikuti khodam kayak gitu. Lebih baik harus ada keinginan kuat dari dalam diri, aku mau lepas. Jangan terpengaruh film-film yang Anda lihat di film-film itu kan hanya sebatas scene saja, sebatas adegan drama. Aslinya nggak kayak begitu. Seakan-akan, oh untung nih aku punya khodam, dilindungi dari jin-jin yang ada di sekitar. Kata siapa? Mereka justru bekerja sama. Sama kayak ini. Bekerja sama justru malah jin dari luar dipanggili untuk masuk. Ya, mau keluar aja. Nah, biar aja Pak. Siapa kok ya? Hah? Oh, jin stroke. Apa ya kayak? Wah, sama macan, mulutnya menceng. Mana yang Arab ini? Apa? Hah? Kamu ngomong bahasa Arab? Assembly حالة وأنا تنفورة هيا أنا وسنا أفتخر أشوف أنا صفنا هيا وأنا سني هيا وأنا سني هيا أيوة سني أولاني أنا تروح علي أنا سني Ngarang ngomong apa itu? أو أسيح أنا تنفورة Ngomong. Pura-pura lah kamu lah. أستغفر سني هو أنا ما أسني أسني Nggak paham itu mufradatnya, nggak ada itu bahasa Arab kayak gitu. أيوة بنا هستك أنا مخوي حسني Udah kamu keluar sana. أيوة بغانا حسني بهو Nih, mending kamu masuk بهول Islam. حيا بهول أستيمون أستيمون هني حسني أيوة أستخدم بهولي أنا أستخدم أيوة أو أنا أيوة أستيا أي مول نسني هي وعلى عادتني هي Alah ngomong apa? نحستها على ما أنا حسني معسني أخيم أخيم عبد إياه ومحالي وأنا استخرنا وخذي حلا وأنا حيعاه أما عشني أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوز من شر ما خلق ومن شر ما يوزن من ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج من ومن شر كل طارق أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم ومن شر كل ذي شر تلقي أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأتم والمغرب اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد سبحانك وبحمدك ربنا الله الذي في السماء كما رحمتك في السماء رحمتك في الأرض اغفر لنا حولنا من خطايانا أنت رب الطيبين أمونه وأنا سنها أنا ما سنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أستغفر على حفظهما. حسبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشتبي يا أصلح لو يا أنزلنا لأن هذا وعي القرآن على جبل لرأيته أستغفر خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان محاسن وتلك حي الأمثال وأنا نضربها حسنيا للناس لعلهم أستغفر يا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أبدا سنيا والله الذي لا محاسنيا إله إلا هو الملك أستغفر حي القدوس العادة السلام أستغفر معينا عيا الأبغان العاسنيا أنا حيا المتكبر. أستغفر حينا أنا سبحان بعزني الله عما أبدا سنيا يشركون. وأنا بعزني والله الخالق له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Asini ya mahasidi ya ya Bahasa semut ya? itu asini ya ya wah asin Oh, bahasa cacing. mo ambi ya wah kamu sidi sidi hanya ya ayah Kresek Pak, kresek ya Pak. ayah ayah ama asini ayah توحشني مولي على عروينها anjing ya Allah asyik bahaya aduh ayo Allah Kresek. أنا هاشم هولي أنا بس في هذا بس حيا استون Istighfar Bu. Aja istighfar, akhirnya bahasa Jawa kan? ada istighfar aku sengit itu Wah, dari bahasa Jawa aja ya apa? badan aku wis kandhani ora usah ngeyel aku kek ana buhure lah dipateni kuncaku alah kok aduh Gusti Allah bismillah Gusti Allah أستنا وحسني عيون وعلى العاصم وهولي أنا عزل حسن وعلى أي أنا أم أنا أي هيا 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 أي 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 Ini bahasa harimau ini. Bahasa harimau ya. استومن حاشن ويا وانا ذا خاتبي وانا جني على هالبون حسني على حسني محلي انا عسني هيا على واجنو على عسني هيا استديها وانا حسني على وانا نجيم هولي احنا عسني هيا وانا حسني هذا استفادها Ayah no asini hanya ala ana asini ya ada. Bahasa Arabnya palsu ya. Ini bukan bahasa Arab. Abuniha ya ala wa ana sini tubhus ni hata afsi ala hasiha.
Asini hayya abada asini hu ala Wah, nadi. ngawur itu. Muadiniya. Amu'ah astikiya hasa mu'ada adini ana mu'ada ajini huwa lahad. Astikiya hasti mu'ada ya ana mu'ada di huwa ya. Amana hasini bihul. Ana muhasini bihul. Ini orang-orang yang menciptakan bahasa-bahasa sendiri ya memang najin kayak begini. Abuni du hasini na hasini muwali ya ana tibuhula ya ana tibiyah. Ini untuk teman-teman yang belajar bahasa Arab pasti nggak akan paham ini bahasa apa. Amiyah bukan. Bukan fusha wala amiyah, bukan amiyah. Saya sengaja dibikin meracau supaya nggak mau mendengarkan Quran. Kita biarkan dulu aja. Saya sengaja belum membaca ayat-ayat dari tadi. Tuh kan ngomong. Akhirnya bahasa Jawa kan. Mengapa melu-melu aku. Ayo ngomong lagi. Wah. Hah? Ngomong bahasa cacing lain. Aku sira duit ata. Mengasti cucu kata wana ada asli kudi ana datu fusiha. Ibu Bu Ani, ayo. Aku boleh nyanyi. Kowe ngapa melu-melu Maafkan orang-orang yang udah bikin sakit hati. Bu Ani dengar saya? Iya. Maafin dalam hati. Maafkan. Ikhlas, maafkan. Biarkan aja Pak, biar. Ini obatnya di ibu sendiri, ya. Ayo maafkan Bu. Kemarahan ibu yang paling jengkel sekarang. Maafkan, relakan. Dengar saya Bu. Bilang dalam hati, ya Allah. Aku maafkan. Sebut namanya siapa? Hadirkan wajahnya. Ya Allah, aku maafkan dia. Ikhlas karenamu. Ikhlas karenamu ya Allah. Aku ikhlas terhadap takdirmu. Ikhlas terhadap takdirmu. Bu Ani. Terus. Aku ikhlas, aku rela. Aku maafkan. Aku maafkan anakku. Aku maafkan anakku. Aku maafkan orang-orang yang udah bikin aku sakit hati. Ayo. Dalam hati. Terus, maafkan terus. Ulang-ulang. Sambil minta ampun sama Allah untuk diri ibu dan orang itu. Bu Ani, apa itu tangannya? Gerakan. Gerakan tangannya. Bu Ani, ini jin halu. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Ayo kendalikan. Yang rileks. Jangan tegang. Dia menguasai kalau ibu tegang, kalau ibu panik. Jangan panik. Tenang aja. Ini jin lemah. Bu Ani, jenengan beriman Allah Maha Kuasa. Tentu dia lebih kuasa untuk menaklukkan jin ini. Nggak usah panik, nggak usah takut. Tenang. Atur nafas. Jadi dalam kondisi kayak gini kita bacakan ayat-ayat ruqyah malah makin menjadi mereka action, sabar. Jadi lebih baik kita motivasi Bu Ani supaya jinnya tidak menguasai. Bu Ani. Bu Ani. Nah, terus. Bu Ani. Panggil Pak. Bu. Istighfar. Astagfirullah. Nah, bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Nunjuk ini dulu, yuk. Dahar ini.
Nah, oke. Mbak, tolong disuapkan ke Ibu. Bismillah. 3 sendok, Mas. Ini buat saraf. Satu lagi. Mau istirahat dulu? Capek atau mau lanjut? Oh, sebentar lagi zuhur ya. Kita break dulu sebentar. Ibu istirahat dulu, nanti pada zuhur kita lanjut. Langsung. Nah, itu caranya kayak tadi. Oke. Kalau kita bacain Quran ya, bukan sih percuma, tapi dalam kondisi kayak tadi kurang efektif karena ibu meracau terus. Lebih baik kita bangun motivasinya, panggil namanya. Suruh untuk beristighfar, berzikir sama Allah. Ibu ya, ibu kuat insyaallah. Alhamdulillah. Kalau kayak gini saya jadi ingat kisahnya Ummu Zufar. Perempuan di zaman Rasul itu yang suka menyingkapkan auratnya gara-gara kerasukan. Itu bukan epilepsi biasa, tapi kesurupan, diganggu jin. Sehingga minta ke Rasul dikasih dua pilihan. Mau didoakan kamu sembuh langsung atau bersabar bagimu surga. Dia pilih sabar. Nah, ini moga-moga ibu dapat pahalanya kayak Ummu Zufar. Udah ada dapat tiket surga insyaallah. Ya, dengan sabar, dengan ikhlas, berjuang kayak gini. Ini alhamdulillah sudah bisa menguasai. Pokoknya kuncinya itu ya Bu ya. Nanti pada zuhur insyaallah kita lanjut lagi. Sebentar lagi ini 5 menit lagi mau sholat zuhur. Jadi kita break sebentar. Ya alhamdulillah kita sudah di sesi kedua, sudah break, sholat zuhur dan lain-lainnya. Jadi setelah diruqyah pripun raosipun Bu? Ini apa? Agak sakit kepalanya mungkin tadi apa? Kepalanya sakit. Sakit kayak yang gimana sih? Kayak di tusuk-tusuk gitu loh. Di mana Bu? Iya kayak apa? Di ubun-ubunnya? Enggak semua. Menyeluruh sampai sini? Menyeluruh. Menarik. Sampai ini tadi baru sampai sekarang juga masih. Kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya nggak enak, nggak kuat banget. Tapi sudah bisa mengendalikan diri ya? Kalau mengendalikan sudah. Ya. Coba saya bacakan Quran, ibu dengarkan dengan seksama ya. Moga-moga nanti lepas seutuhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واني 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 dengarkan Qur'annya, kendalikan. Saya nggak lanjut kalau Bu Ani masih dikuasai. Ayo, berusaha dulu. Wani, istighfar. Wani. Terus. Teruskan, istighfar. Pak, minum ini lagi, Pak. Ini kalau udah tenang, kita lanjut baca Quran lagi. Pak. Istighfar, Bu Ani. Itu madu biasa mestinya untuk Bu Ani nggak mual. Mual jinnya tuh. Udah segitu dulu nggak apa-apa. Bu Ani. Bismillah langsung. Langsung telan. Wani, istighfar terus.
Astaghfirullahaladzim. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku. Wa huwa ala kulli syai'in. Terusin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Masya Allah, bagus. Terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Sekarang berdiri. Lahul mulku Berdiri yuk. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus, baca terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Jalan. Lahul mulku wa lahul hamdu Jalan sana, wa muter. huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tangan ke atas, tinju ke atas. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله Ini. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Terus. وحده لا شريك Hentakan kakinya. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له Hentakan. Samparannya dihentakan ke muter situ. Loncat. Lari banter. Lari banter, Bu. Yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarika. لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lari banter ke Bapak. والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله Kurang banter. لا شريك له Sprint, yuk, Bro. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك Ini, Bu. له الملك والحمد وهو على كل شيء Terus. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل Lari شيء banter. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك Jalan cepat. Jalan cepat biasa. لا Terus. إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Udah, cukup dulu. Ya, mau muntah-muntah, Bu. شريك Benar berarti kan? Alhamdulillah. Di rumah nanti saya pesankan untuk terapi mandirinya dengan melampah-melampah jalan-jalan ketika pagi waktu duha. Sambil zikir tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, sanadnya hasan. Jadi kata Rasul, siapa yang baca 100 kali dalam sehari, diantaranya dilindungi dari apa? Godaan setan. Seperti memerdekakan 10 orang budak, dihapuskan 100 keburukan, ditambah 100 kebaikan. Dan hari itu nggak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang membacanya 100 kali atau lebih banyak dari itu. Yang lebih banyak, yang lebih dimuliakan Allah di sisinya. Jadi itu dibaca, dibawas terus itu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Masya Allah wajahnya merah untuk melihat. Ya, jadi ini karena di blur teman-teman nggak boleh lihat ya. Ini khusus kru wajah di sini. Itu Masya Allah ya Pak. Beda sama kayak tadi. Dari yang tadi pertama sebelum rukyah sama sekarang gimana? Mustaqanya masih ada yang kusuk-kusuk? enggak Udah alhamdulillah. enggak Ini itu makanya saya katakan ini pengobatannya insya Allah sederhana dari ibu. Dari tadi kita bangkitkan terus Bu Ani supaya diri ibu yang bangkit, sejatinya ibu yang bangkit, bukan si jin-jin nakal itu tadi. Oke, intinya melampah-melampah, nanti saya kasih teh herbal untuk hadiah untuk ibu diunjuk. Kalau habis tinggal hubungin kita kirimkan ke rumah ibu insya Allah. Tadi saya lihat juga kan lendirnya pekat ya. Itu yang menjadikan mereka juga mudah untuk menguasai kesadaran ibu. Akhirnya mereka ganggu, ada yang asli, kadang juga memanfaatkan celah halusinasi. Nah itu di situ mereka ganggunya. Ini kita tadi suruh loncat-loncat, kita suruh jalan kan ibu otomatis aktif semuanya itu. Ototnya, uratnya, saraf-sarafnya aktif semuanya. Ini kita doakan Bu Ani sehat walafiat, jinnya ini hilang 100%. amin Panjang umur dalam ketaatan, sehat, bahagia selalu. amin Amin. Bapak, anak-anak semua. Okay?
Saya bertanyakan mungkin Bu. Cara menata hati, maksudnya gini, untuk memastikan bahwa saya itu tidak ada gangguan lagi gitu gimana? Menatanya. Ya. Jadi Maksudnya gini, biar saya tuh pede gitu loh, maksudnya nggak berpikiran bahwa saya tuh ada gitu, ada yang ganggu gitu loh. Ini gimana cara saya memulihkan pikiran saya untuk bisa positive thinking lah. zikir yang saya jadikan PR untuk Ibu itu zikir yang seharusnya kita jadikan moral dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Dia Tuhan yang esa, tidak ada baginya itu hanya baginya segala pujian, hanya baginya segala kekuasaan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita mengucapkan itu, konsekuensinya kita mesti tahu bahwa ketika kita sudah mengikrarkan di lisan, bahwa kita bersaksi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ngapain kita takut sama jin-jin itu? Kita punya Allah, kita dalam hal ini Pak berada dalam pihak yang benar, memperjuangkan tauhid. Karena Ibu nggak berobat ke dukun, nggak berobat ke tukang sihir, Ibu berobat dengan Quran, harusnya Ibu lebih pede di situ. Ya, dan Ibu sebenarnya ini bukan jin yang bandel, bukan jin yang kuat, dia hanya bandel aja, dia ngeyel. Tapi alhamdulillah kita sudah tahu akarnya. Allah berikan taufik kepada kita berkat kesolehan Bapak Ibu, keikhlasan Bapak Ibu. Ya, saya hanya perantara. Jadi berkat doa-doa Ibu selama ini Allah mudahkan saya untuk mendiagnosa lebih lanjut. Oh, ini ternyata akarnya di sini nih. Ya nun sewunya percuma aja kita bacakan Quran kalau nggak ada kesadaran diri dari Ibu. Jadi dengan Ibu membangkitkan diri dengan membaca kalimat tadi yang saya jadikan PR itu diulang-ulang secara terus-menerus, dihayati maknanya, itu nanti akan membangun sugesti positif pada pikiran Ibu bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Ngapain takut sama jin-jin nakal itu? Nyatanya kan mereka konyol tadi, lucu banget itu. Ngomong bahasa Mandarin, bahasa Arab ternyata bukan bahasa Arab yang sebenarnya. Akhirnya ujung-ujungnya bahasa Jawa kan gitu. Anu jin Jawa ngaku-ngaku jadi jin Arab, jin Cina. Itu untuk ngertak sambal saja, buat nakut-nakuti Ibu. Untuk apa namanya? Hanya itu saja atau ada yang lain misalnya? Kemarin katanya disuruh baca Al-Baqarah setiap hari gitu kayaknya. Ya itu untuk amal soleh Ibu, tambahan amal soleh nggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan cukup yang itu tadi. Mau tambah Al-Baqarah bagus. Mau sunahnya juga kayak gitu, kita kan disunahkan baca Al-Baqarah tiap hari. Ayat kursi kan Al-Baqarah kan? Iya. Ayat kursi kan Al-Baqarah, satu ayat tapi ya, 255. 284 sampai 286. Lillahi ma fis samawati sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan juga Al-Baqarah. Jadi baca itu saja. Ayat-ayat pilihan dalam surat Baqarah. Mau semuanya bagus. Ayat-ayat pilihan yang disunahkan Nabi, ayat kursi 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu juga bagus. Terserah Ibu mau yang mana. Yang ada zikir pagi petang ya otomatis kan kita baca Al-Baqarah terus. Iya. Pada sholat juga kita baca ayat kursi Al-Baqarah juga ayat 255 itu. Ngoten mawon nih sebenarnya enggak apa? Ya itu tadi sederhanakan pola pikir kita dalam memahami gangguan ini. Jadi enggak kuat. Ini nyatanya Ibu udah membaik kok. Bagus, alhamdulillah. Sudah bisa mengontrol diri. Ya, kita pantau nanti insya Allah. Jadi tenang saja. Ya ada Allah yang akan selalu menjawab doa hamba-hambanya yang ikhlas. Ini maaf saya tanya ya, kalau misalnya tadi katanya ada yang supaya bisa terbebas dari ini harus ditemukan buhulnya, itu memang benar atau enggak? Bohong itu. Ya itu tadi. Celah setan untuk masuk ke tubuh manusia kan was-was. Itu kan mau mengganggu Ibu dari celah was-was. Oh buhulnya nggak ketemu nih, berarti nggak bisa keluar. Cuma itu doang itu. Padahal nggak ada buhul-buhulan, bohong itu. Demi Allah dia bohong. Saya berani ngomong seperti ini karena Allah sudah ngasih jawaban. Dan saya yakin dengan jawaban itu. Yaitu sekali lagi berkah keikhlasan Bapak Ibu dan kesungguhan pengen bertauhid dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga Allah memudahkan saya. Jadi buhulnya utamanya justru malah bukan buhul yang mewujud, tapi buhul pada pikiran Ibu sendiri. Yang terlalu takut. Ya gara-gara omongan jin itu ya, wajar manusiawi. Makanya saya tegaskan, itu bohong. Mereka cuma nakut-nakuti saja. Ya nggak usah fokus ke situ ya Ustaz. Nggih, nggak usah. Langsung kita ke apa? Evaluasi Diri sama tadi amalan yang tadi. Nggih. Yes, terima kasih. Pengakuannya sebagai jin nasab itu Awas. bohong apa enggak? Itu jin
Kan ada jin turunan, jin pertelon, jin perempatan. Ya memang benar dia jin turunan, tapi udah nggak berpengaruh sebetulnya. nggak ada pengaruh apa-apa. Ketika ibu tadi suruh jalan-jalan aja dia nggak bisa menguasai kan. Iya, kuncinya di situ. Coba kalau kita rukyah pasif kayak tadi cuma saya bacakan, ibu cuma ngendika ngomong Arab yang nggak jelas padahal bukan bahasa Arab, yang nggak selesai. Memang solusinya kayak tadi itu bergerak terus. Dan ini perintah Allah di Quran juga untuk kita selalu ya qul siru fil ardi ya. Katakan hai Muhammad siru fil ardi. Berjalanlah di muka bumi ini. Untuk apa? Mengambil pelajaran. Untuk kita berpikir, merenungi. Jadi ketika pagi duha jalan berdua sama bapak sebelum ngantor. Mungkin kalau duha udah di kantor ya. Jadi sebelum itulah ba'da subuh ambil gandengan tangan, wah biar romantis itu sambil zikir. Itu insya Allah nggak ada sebulan bisa sembuh itu. Berarti intinya itu ada di pikiran kita sendiri ya Ustaz. Laras. Karena kita was-was di doktrin, maksudnya kita sudah punya pemikiran bahwa ini kita dapat jinasab nih gitu. Terus akhirnya kita berpikirnya gimana bisa keluar dari sini gitu. Saya sebetulnya lebih ke situ berpikirnya selama ini kayak gitu. Jadi kayak berat gitu, ada beban gitu. Kayak gitu. Nah, ini pelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah juga, nggak usah was-was sama jin nasab kayak atau jin yang pecinta atau apapun itu. Karena itu insya Allah pengobatannya mudah. Kita mau bergerak, Anda mau bergerak, Anda mau evaluasi diri, mau sadar diri, insya Allah lepas dari gangguan itu semuanya. Gitu ya. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga sehat selalu, dijaga terus perlindungannya sama Allah. Doakan saya juga teman-teman MFO dan Arsadaya Daka biar panjang umur dalam ketaatan, sehat selalu dan bisa selalu berdakwah. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendaftarkan kisah kita bisa ke nomor admin yang ada di bawah ini. Ya. Ini untuk kisah kita maupun menyapa rumah tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan MFO pendaftaran kisah kita atau menyapa rumah ada minta biaya di awal, itu tentu bukan dari tim saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.